Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Ada prayer, ada expansion, ada discovery, ada creation, workaholic. Diminta untuk banyak berdoa, banyak meminta pertolongan kepada Tuhan, Sang Pencipta. Seseorang mengembangkan kembali apa yang udah dia perbuat sama kamu yang sempet gagal. Sebenarnya kamu di sini bisa mendeteksi apakah diri kamu terkena atau terdapat sesuatu hal yang di luar logika, entah dari sebuah kejadian, entah dari sesuatu yang kamu rasakan, jadi sebenarnya kamu bisa mendeteksi semua itu. Kamu kayak punya feeling yang sangat kuat bahwa ada sesuatu yang di luar logika yang sedang berusaha keras. Ya, ada seseorang yang berusaha keras untuk membuat sesuatu, mengembangkan kembali karena sempat gagal. Jadi kemarin-kemarin ada seseorang yang berniat kurang baik sama kamu. Di sini aku membacakan hal seperti ini bukan bermaksud untuk kita menjadi orang yang suudzon atau membuat kita jadi orang yang curigaan, tapi untuk menjadikan kita lebih waspada terhadap seseorang. Kita lebih mawas diri untuk melindungi diri kita sendiri dengan cara banyak-banyaklah untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta, pembuat takdir untuk kita. Ya. Aku melihat di sini ada pengembangan, penambahan, perluasan, ya, yang dimana seseorang itu sempat berusaha untuk membuat sesuatu nih, ya,
kepada kamu, entah itu secara nyata atau itu secara halus. Secara nyata di sini ya memang dia ada sesuatu yang licik, sesuatu yang kurang baik yang direncanakan sama kamu untuk menghancurkan kamu, menyingkirkan kamu, menggulingkan kamu gitu ya. Jadi seseorang ini kayak berencana banget untuk membuat sesuatu untuk fitnaan atau apaan gitu ya, agar kamu itu tidak menghalangi langkah seseorang. Jadi ada yang secara nyata diam-diam membuat sesuatu fitnaan atau membuat sesuatu yang merugikan kamu atau membuat sesuatu yang bisa menghancurkan hidup kamu gitu ya. Dan sebenarnya kamu punya firasat akan semua ini ya. Kamu kayak bisa mendeteksi sikap seseorang ya, mungkin dia terlihat baik di depan kamu tapi sebenarnya menginginkan sesuatu yang kurang baik di belakang kamu. Atau bahkan secara halus, ada seseorang yang sudah sempat berusaha keras nih membuat sesuatu hal magic, sihir, guna-guna yang dia kirimkan kepada kamu. Tapi kemarin-kemarin mental ya, tapi kemarin-kemarin nggak tembus, sehingga di sini ada kondisi di mana seseorang itu mencoba untuk mengembangkan kembali, nambahin lagi ya, ngirim ulang dengan versi yang lebih besar gitu, lebih kuat ya. Tapi kamu bisa kayak mendeteksi itu semua. Mungkin kayak ada firasat-firasat dari mimpi atau firasat-firasat dari tubuh kamu yang gak ngapa-ngapain, kayak terasa lemes banget, terasa capek banget, terasa sakit banget padahal kamu gak ngapa-ngapain ya. Atau di sini kamu mimpi sesuatu yang berhubungan dengan hewan, dikejar-kejar seseorang yang tidak kamu kenal, atau berhubungan dengan seseorang yang tidak kamu kenal dalam mimpi ya. Jadi kayak sebenarnya ada firasat-firasat yang mendeteksi sesuatu yang lebih besar ini datang. Tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, diminta oleh semesta lebih perbanyak ibadah kamu, lebih perbanyak doa kamu kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa melindungi kamu dari orang-orang yang berniat kurang baik sama kamu ya, karena seseorang ini lagi berusaha keras untuk membuat sesuatu yang kurang baik sama kamu, entah itu secara nyata atau secara halus. Jadi kamu harus waspada dan berhati-hati. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada friend, ada stres, ada hesitation, ada homeless, ada indulgence, ada family. Oke. Di sini aku melihat ada seorang teman juga atau sahabat sepermainan kamu. Ya mungkin di antara pertemanan kamu adalah seseorang yang sukses, menarik, banyak orang yang suka kamu. Sehingga mungkin seseorang ini ada niat licik sama kamu. Dimana seseorang ini, teman kamu ini, mungkin dia baik banget di depan kamu karena kamu sering banget keluar sama dia, kumpul-kumpul sama dia, tapi di hatinya
ada niat yang kurang baik, ada sesuatu yang licik. Mungkin dia akan membuat sebuah fitnaan agar orang lain gak suka sama kamu, bikin sebuah gosip, karena dia merasa iri ketika banyak orang yang menyukai kamu, banyak orang yang mengagumi kamu, sehingga membuat gosip atau fitnaan agar ada pandangan jelek tentang kamu, sehingga dia berharap dengan gosip itu, dengan fitnaan itu, dia terlihat lebih baik daripada kamu di mata orang lain. Ya, berhati-hatilah untuk tidak terlalu percaya berlebihan sama orang lain, apalagi curhat tentang hal-hal yang harusnya itu sesuatu pribadi untuk kamu. Ya. Terus di sini ada seseorang rekan kerja atau pesaing kerja yang mengirimkan sesuatu magic untuk membuat kamu stres agar kamu gak fokus, sehingga dia bisa mengalahkan usaha kamu. Makanya banyak berdoa. Terus ada seseorang dalam sebuah hubungan, kamu tahu hubungan dengan dia itu adalah hubungan yang kurang baik. Kadang ketika kamu sadar, kamu yakin bahwa meninggalkan hubungan ini adalah jawaban yang terbaik, adalah solusi yang terbaik, karena kamu berhak bahagia. Sedangkan bersama dengan dia hanya rasa sakit hati yang lebih banyak kamu dapatkan ketimbang kebahagiaannya. Tapi seseorang ini mengirimkan magic agar kamu bimbang, agar kamu takut kehilangan atau melepaskan dia, bimbang untuk melepaskan atau bertahan, sehingga dari kebimbangan kamu akan selalu mengambil keputusan untuk mempertahankan seseorang itu, karena takut gak bisa move on, takut kehilangan. Padahal ketika kamu sadar, kamu tahu bahwa seseorang ini sudah gak baik buat kamu, bahwa seseorang ini ya adalah seseorang yang banyak manipulasinya, banyak memanfaatkannya, tapi dia menggunakan energi yang kurang baik ini, ya, energi magic ini guna-guna pelet dan sebagainya, ya, untuk membuat kamu kayak selalu bertahan sama dia. Ya, jadi perbanyak berdoa, serahkan kepada Tuhan, semoga kamu segera diberikan petunjuk, ya, diberikan sebuah petunjuk agar pikiran kamu itu bisa jernih untuk mengambil sikap. Terus ada seseorang nih, entah itu pesaing, entah itu musuh kamu, orang yang pernah berkonflik dengan kamu masalah kerjaan atau uang. Seseorang ini mengirimkan magic kepada kamu agar kamu mengalami kegagalan dalam usaha, agar kamu mengalami kesialan dalam usaha. Pokoknya seseorang ini ingin banget keuangan kamu terpuruk. Ya, di sini. Jadi ada seseorang yang menginginkan keuangan kamu terpuruk. Bahkan ada, hati-hati ya, ada yang dia adalah saudara, ya, entah itu saudara dekat atau saudara jauh, ipar, ya, atau siapapun, ya, kayaknya ada yang saudara juga, ya. Saudara ini mungkin ada rasa iri, ya, atau rasa sakit hati sama kamu, ya, kayak mungkin sempat ada rebut-rebutan warisan gitu, ya, ada yang beberapa seperti itu. Atau di sini dalam satu keluarga itu, ya, dalam keluarga besar mungkin kamu adalah seseorang yang dikagumi gitu, ya. Jadi kayak ada yang membuat secara nyata, mungkin membuat sebuah fitnah atau apa biar keluarga besar nggak suka sama kamu, atau memang ada sesuatu yang
dia lakukan ya, atau berharap mendapatkan sesuatu, mengeruk sesuatu yang berupa materi dari kamu. Jadi hati-hati ya, ada teman, ada pasangan ya, ada gebetan, ada rekan kerja, ada family, pokoknya intinya kita banyak berdoa aja, serahkan semuanya sama Sang Pencipta, kepada Tuhan ya. Kita juga nggak bisa untuk mengontrol semua hal-hal di luar kuasa kita ya. Makanya kita berserah saja sama Tuhan. Tapi yang jelas, seseorang yang menggunakan magic itu sudah berusaha untuk mengirimkan magic itu kepada kamu, cuma mental ya, cuma nggak tembus, sehingga dalam waktu dekat dia kayak memperkuat atau memperbesar ya bahan yang dia kirim ke kamunya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, sebenarnya kamu, beberapa dari kalian ya, kayak udah pernah firasat-firasat mendalam. Jadi kayak ada kejadian, ada mimpi, atau ada sesuatu yang kamu rasakan yang di luar logika di sini. Jadi kayak dalam batin kamu itu, dalam diri kamu itu kayak udah punya firasat-firasat di sini. Ya, entah itu kamu bisa mendapatkan sebuah gambaran lewat mimpi kamu, atau beberapa kali dari kalian itu kayak ngelamun tiba-tiba kebayang sesuatu. Ya, di sini kayak ada beberapa firasat-firasat yang datang kepada kamu, yang beberapa dari kalian ada yang kayak ngedenial ya, kayak nggak mungkin, mereka baik kok sama aku, nggak mungkin kayak gitu. Tapi ada beberapa yang kayak ngerasa masih bimbang, kok aku mimpiin ini ya, kok begini ya, gimana ya? Ya udah, kamu cukup berdoa aja gitu ya, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Dan di sini ya, ada banyak orang ya yang nggak suka dengan diri kamu saat ini dan diri kamu yang sekarang ini ya. Entah itu iri, ada orang yang nggak suka gitu ya. Ya, sehingga di sini mereka merasa ingin menjatuhkan kamu. Ya. Tapi jangan dibuat mikir ya. Nanti kalau aku ngomong seperti ini jadi kamu kepikiran, nggak boleh ya. Sugesti kamu selalu berpikir positif. Ya. Cuma ini mengingatkan untuk kalian semua agar lebih kuat dalam ibadahnya, agar lebih kuat dalam doanya. Bukan untuk waduh, gimana nih? Ada seseorang menyerangku, kenapa sih mereka sejahat itu sama aku, padahal aku gak pernah cari masalah loh, kenapa sih semuanya begini gitu. Gak perlu ya kita bertanya-tanya mengapa, yang bikin stres kita sendiri atau kenapa, karena kita juga gak bisa ya mengontrol semua hal di luar kuasa kita. Kita juga gak bisa mengontrol semua orang suka sama kita gitu ya. Dalam hidup itu pasti ada pro dan kontra, ada yang suka, ada yang gak suka ya. Cuma itu hak mereka gitu ya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang mereka buat gitu ya dari jalur langit gitu ya, ya udah, kamu juga menggunakan jalur langit dengan doa ya, dengan meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kepikiran dengan apa yang aku ucapkan, tapi bergeraklah dengan doa, perbanyaklah dengan doa. Karena Tuhan Sang Pencipta kita yang lebih berhak untuk mengatur sesuatu yang menjadi hidup kita. Mereka gak berhak lah untuk mengusik. Makanya kembalikan kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, aku melihat beberapa dari kalian ada berkah ya
Mungkin kamu punya pelindung gitu ya dalam hidup kamu, entah berupa leluhur, kodam, pendamping, malaikat pendamping ya. Kayak ada berkah beberapa dari kalian, sehingga makanya di sini mau dikirim oleh seseorang ya, sebesar apa, sekuat apa, kayak mental atau nggak bisa tembus karena kamu memiliki sebuah berkah ya, berkah pelindung di sini ya. Tapi karena ini ada potensi untuk mengirimnya lebih besar lagi ya, agar sebuah berkah ini juga memiliki kekuatan besar ya, kita bantu dengan doa ya, kita bantu dengan ibadah, memperkuat ibadah di sini. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Luangkan waktu untuk bermeditasi kalau kamu tahu cara untuk bermeditasi. Itu untuk healing, untuk penyembuh. Untuk penyembuh, bukan hanya penyembuh hati ya, bukan untuk hanya healing hati kamu yang terluka, tapi bisa jadi mungkin healing untuk organ-organ tubuh kamu ya, yang mungkin entah itu karena sakit fisik maupun sesuatu dari kiriman gitu ya, yang bisa jadi kayak kiriman yang membuat kamu sakit gitu ya. Ada sebuah kiriman magic yang membuat kamu sakit ya, itu semua kayak nggak langsung tiba-tiba kamu sakit. Jadi kirimannya itu perlahan biasanya ya, dikirim ke organ mana, di bagian perut lah. Nanti itu kayak bertambahnya waktu itu kiriman itu akan berupa sakit medis. Awalnya bukan sakit medis, kayak kamu sakit perut ya, kalau dikirimnya ke perut kayak kamu tuh sakit perut lah. Kamu periksa nggak ada apa-apa, oh mungkin kayak dipikirnya cuma emah biasa atau apalah, atau mau haid, sakit perut atau apa gitu ya. Lah lama kelamaan ya, sesuatu magic itu akan bertransformasi menjadi sakit medis beneran gitu loh. Awal-awalnya enggak gitu ya, kamu sakit tapi nggak ada masalah gitu, tapi kelama-lamaan akan berubah jadi medis. Memang kayak seperti itu ya, nggak langsung jadi medis gitu ya. Jadi kirimannya itu awalnya di luar logika kamu, tapi kalau kelama-lamaan dibiarkan ya, kelama-lamaan nggak dianggap atau nggak diatasi gitu ya, nggak terdeteksi, lama-lama jadi medis beneran gitu loh ya. Awal-awal memang bukan sakit medis ya, tapi akan menjadi sakit medis kalau itu sudah kenanya lama gitu. Makanya kita cegah nih gitu ya, kita cegah nih dengan apa? Dengan doa, perbanyak doa dan meditasi ya. Semesta merindukan kamu, semesta ingin mengirimkan energi-energi penyembuh untuk kamu agar mendetok sesuatu hal negatif dalam tubuh kamu. Atau Tuhan lagi merindukan doa kamu, Tuhan lagi rindu kamu meminta pertolongan kepada Dia. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan hal percintaan, mungkin kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan, hal dunia kamu, sehingga Tuhan di sini merindukan kamu meminta pertolongan, merindukan sujud kamu, merindukan doa kamu hingga kamu meneteskan air mata ya. Jadi luangkan waktu untuk bermeditasi atau berdoa ya. Semesta merindukan kamu untuk memberikan energi positifnya kepada kamu, untuk menarik energi-energi negatifnya dari diri kamu, dan Tuhan pun merindukan kamu meminta pertolongan kepadanya. Oke. Ya, hati-hati, seseorang masih mengintai kamu tanpa sepengetahuan kamu. Dia tak sebaik yang kamu kira. Ya, jadi berhati-hati dengan orang sekitar. Bukan kita jadi orang curigaan atau berpikir negatif, berpikir jelek sama orang lain, tapi untuk kita lebih mawas diri lagi.
Ya, seseorang ini masih memintai kamu, entah media sosial atau mencari tahu secara langsung kamu udah sakit atau belum, keuangan kamu seperti apa, ya, atau kamu masih mengingat seseorang ini atau enggak, karena seseorang ini enggak mau kamu ngelupain dia gitu. Ya, jadi hati-hati. Luangkan waktu untuk berolahraga karena itu juga bisa membantu pikiran kita agar lebih jernih. Kalau kita badan kita bugar, fisik kita sehat, otomatis ya mental kita jadi lebih kuat, mental kita jadi lebih positif ya, lebih pikirannya juga lebih jernih gitu. Oke. Today your day. Aura kamu lagi bersinar dan membawa keceriaan bagi orang sekitar dengan canda tawa kamu. Meskipun kamu mengetahui sesuatu hal seperti ini, tetaplah berpikir positif, tetaplah dibawa enjoy, hanya untuk memberikan kewaspadaan untuk kamu, peringatan untuk kamu agar lebih banyak beribadah. Selain itu, tetaplah jadi seseorang yang ceria, yang bisa membagi kebahagiaan sama orang lain gitu. Di sini ya. Ada rezeki datang tak terduga. Beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah rezeki tak terduga. Kita aminkan hal-hal yang baik ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.